Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Samianandi dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwakarta. Di sini saya akan menginterview Anda tentang stres kerja. Nah, sebelum kita memulai interview pada siang hari ini, silakan Anda memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan nama saya Aldi Nur Fajri. Alamat saya di Purwosari, RT 5 RW 1, Kecamatan Baraden, Kabupaten Banyumas. Umur saya sekarang 20 tahun. Baik, terima kasih atas perkenalkannya. Kita langsung saja ke interview. Untuk pertanyaan yang pertama, pernahkah Anda menerima pekerjaan yang banyak dan tiba-tiba kesehatan fisik Anda, sistem gastrointestinal atau perut terganggu? Pernah? Saudara kan pernah mengalami ya. Terus Ya. bagaimana Anda menyikapinya? Bagaimana saya menyikapinya, yaitu dengan yang pertama itu dengan apa meminta tolong kepada teman untuk mengambilkan minum. Terus saya menenangkan diri untuk supaya tidak kelihatan sakit begitu. Udah mungkin. Untuk pertanyaan selanjutnya, jika ada teman Anda yang sedang mengalami masalah kesehatan fisik, bagaimana tanggapan Anda sebagai teman kerjanya? Ya, membantu sebisa saya untuk untuk bisa menenangkan teman saya dan lebih membantu kepada dirinya untuk sesuatu hal yang akan dia lakukan saat ini, yang akan dilakukan. Sudah? Ada yang ingin ditambahkan lagi? Apa lagi ya? Mungkin itu. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Mengapa kesehatan fisik Anda menurun ketika sedang diberi pekerjaan yang banyak? Gimana Pak? Bisa diulangi? Mengapa kesehatan fisik Anda menurun ketika sedang diberi pekerjaan banyak? Mengapa Kesehatan saya fisik Anda menurun ketika sedang diberi pekerjaan banyak. Oh ya, mungkin karena keadaan fisik saya yang lagi kurang sehat, jadi bisa kesehatan saya bisa menurun ketika diberi pekerjaan yang sangat banyak, yang bisa membuat kesehatan saya itu menurun karena mungkin karena kurangnya pola makan saya, atau juga karena kelelahan sewaktu bekerja. Mungkin itu Pak. Oh, ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Kapan Anda merasa kesehatan fisik Anda menurun? Kemarin.
Itu kenapa itu? Seperti itu. Itu karena saya kelelahan dalam menjalani aktivitas-aktivitas yang membuat kesehatan fisik saya itu mengalami penurunan yang akan kelelahan dalam mengerjakan sesuatu yang terlalu larut malam yang bisa membuat saya itu kesehatan fisik saya itu menurun dan ada banyak pikiran yang masih terngiang-ngiang, jadi ketambahan seperti itu juga karena cuaca yang sekarang yang tidak menentu, yang sekarang hujan terus besoknya panas terus hujan lagi panas lagi seperti itu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara Anda ketika Anda merasa cemas ketika mau berhadapan dengan klien yang begitu besar? Bagaimana cara Anda ketika Anda merasa cemas gitu ya Pak? Iya. Sebisa saya untuk menenangkan diri saya ketika berhadapan bersama klien yang begitu besar, karena mungkin itu klien yang ditunggu-tunggu, jadi makanya saya cemas. Jadi sebisa saya yaitu dengan cara menenangkan diri, dengan cara minum air putih untuk melegakan kecemasan saya, untuk menenangkan pikiran saya supaya tidak panik di depan klien. Ada lagi? Dan apa ya? Dengan cara bermain HP mungkin bisa dengan cara bermain HP saya bisa menghilangkan rasa cemas saya di hadapan klien tersebut. Tapi sebelum bersama bertemu dengan klien ya Pak. Iya. Mungkin udah begitu. Nah, pertanyaan selanjutnya. Pernahkah Anda mempunyai masalah dengan teman kantor Anda sebelumnya? Belum pernah. Dengan cara apa bisa menghilangkan rasa cemas, rasa bosan, dan rasa ketidakpuasan dalam bekerja? Dengan cara apa saya bisa menghilangkan rasa cemas saya, terus rasa bosan dan rasa ketidakpuasan dalam bekerja? Ya. Mungkin dengan cara saya lebih ke ya udah sih itu, namanya juga kan ada kecemasan dalam bekerja, ada kebosanan dalam kerja, ada ketidakpuasan dalam bekerja, dibikin enjoy aja semua gitu. Terus mungkin itu yang pertama. Terus yang kedua itu mungkin ketika saya merasa bosan batuk itu lebih ke menenangkan diri untuk misalnya berliburan atau nongkrong bersama teman-teman atau berkumpul-kumpul bersama keluarga atau lebih ke di rumah ya main HP begitu. Terus bagaimana cara menghilangkan rasa cemas? Ya mungkin kurang lebih seperti itu. Menghilangkan rasa cemas itu dengan bermain handphone, meluangkan pikiran sejenak supaya tidak terus-terusan berpikir, untuk berhenti berpikir begitu Pak.
tapi tidak diusahakan tidak melupakan tugas saya sebagai karyawan. Untuk selanjutnya, apa Anda merasa gelisah atau cemas ketika Anda mendapatkan pekerjaan dengan deadline yang sebentar? Mungkin tidak. Karena deadline itu setiap deadline itu pasti bisa dikerjakan walaupun dalam waktu yang singkat, sebisa saya dong untuk mengerjakannya. Ketika dari pihak sana berkomplain, jadi ya memang saya bekerja dikasih waktu dengan pekerjaan yang seperti ini dan diberi waktu yang segitu, pastikan dengan pekerjaan yang seperti itu kan bagi saya tidak kurang efektif gitu. Kalau misalkan deadline itu sangat cepat, misalkan diberikan pada jam 1, dikumpulkan jam setengah 2. Ya kalau misalkan deadline itu kalau misalkan tugas itu hanya sedikit, ya mungkin tidak masalah. Kalau misalkan deadline itu tugas itu terlalu banyak, mungkin saya cemas untuk hal tersebut. Nah, ya kan tadi Anda menjawab ya, pasti cemas kalau mendapatkan deadline yang dekat dan tugas-tugasnya yang banyak ya. Yeah. Nah, itu mengapa Anda merasa gelisah atau cemas ketika mendapatkan pekerjaan dengan deadline yang sebentar? Mungkin bisa. Bagaimana? Mungkin bisa. Ya, itu mengapa? Mengapa Anda merasa gelisah atau cemas ketika mendapatkan pekerjaan dengan deadline yang sebentar? Ya karena melihat dari kemampuan diri saya yang kurang akannya cepat untuk mengerjakan sesuatu tugas yang menurut saya yang kurang mampu dalam bidang itu, pasti saya merasa cemas. Karena apa? Karena saya baru pertama kali dikasih tugas seperti itu, terus dikasih deadline dengan waktu berapa jam saja, yang mungkin yang membuat saya cemas itu tugas itu tidak maksimal untuk disampaikan kepada seseorang gitu. Masih ada tambahan lagi? Halo? Halo? Halo. Ya, dengan saudara Edi masih tersambung ya? Ya, masih Pak. Ya, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Bila Anda mendapatkan pekerjaan yang banyak, bagaimana cara Anda untuk meluangkan atau meluapkan saat sedang stres? Berarti lebih ke maksudnya kerjaan yang banyak, terus bagaimana saya cara mengatasi ketika saya lagi stres begitu Pak? Ya, bagaimana cara meluapkan stres Anda terhadap pekerjaan tersebut? Mungkin saya lebih ke diam mungkin Pak, untuk mengerjakan sesuatu yang bikin saya stres. Mungkin saya lebih untuk diam, kalau enggak lebih ke menenangkan pikiran untuk mencari solusi pada tugas tersebut. Mungkin itu. Jadi ke pertanyaan selanjutnya,
Bagaimana cara Anda mengatur waktu dalam bekerja? Bagaimana cara saya mengatur waktu? Ya, mengatur waktu dalam bekerja. Mungkin bagaimana cara saya mengatur waktu dalam bekerja? Ya mungkin, ya nggak mungkin sih. Ya sebisa saya sebagai pekerja harus lebih bisa memanage waktu untuk membagi waktunya kepada keluarga, untuk kepada teman, terus kepada pekerjaan saya. Ya mungkin kalau bekerja itu diwajibkan begitu. Kalau keluarga juga masih wajib. Ya mungkin lebih memanage waktunya. Eh, harus bisa menjaga kesehatan itu yang paling utama supaya apa namanya lebih bisa mengatur ketika kita sehat pasti kapanpun waktu membutuhkan kita pasti kita siap. Mungkin itu Pak. Pertanyaan selanjutnya, pernahkah Anda menerima pekerjaan yang banyak sampai Anda susah tidur? Nah, itu bagaimana Anda mengatasinya? Mungkin pernah pernah ya, terus bagaimana saya mengatasinya yaitu dengan cara langsung mengerjakan sebelum langsung mengerjakan ketika diberi tugas itu langsung mengerjakan supaya saya itu tidak tidur terlalu larut malam atau menghabiskan waktu saya untuk bekerja tanpa istirahat. Ditambah lagi? Terus uh, terus apa lagi ya? Mungkin ketika jangan mengerjakan jangan mengerjakan sesuatu tugas apapun dengan mepet-mepet deadline atau sistem semalam mungkin ya Pak, itu yang mungkin banyak terjadi sekarang itu seperti itu. Dia tidak mengganggu waktu tidur kita atau jam istirahat kita yang sangat penting dan sangat baik bagi kesehatan. Udah Pak mungkin. Ya, itu atau pertanyaan selanjutnya ya, kapan pekerjaan itu diberikan? Mungkin 3 hari kemarin. Oke, nah, mungkin pertanyaan yang terakhir ya. Apa yang Anda lakukan ketika Anda mendapatkan pekerjaan yang banyak? Apa yang saya lakukan ketika saya mendapatkan pekerjaan yang banyak yaitu dengan cara ketika ada tugas langsung dikerjakan supaya tugas itu tidak bertumpuk-tumpuk banyak dan lebih lebih ke mengedepankan waktu untuk menyelesaikan tugas tersebut biar nantinya itu kita lebih bersantai lebih suka bersantai setelah mengerjakan tugas tersebut ketimbang tugas keburu-buruan dalam mengerjakan tugas itu tidak baik. Jadi
Ya, mungkin seperti itu, Pak. Oh iya. Mungkin dari Anda ada yang mau ditanyakan? Mungkin tidak ada, mungkin Bapak mau menambahkan, tidak apa-apa. Oh iya. Paling untuk sesi interview kali ini cukup dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Nanti silakan Anda menunggu informasi dari bagian selanjutnya ya. Iya, Pak. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.